Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang hebat, soleh, dan cerdas? Insya Allah, alhamdulillah bi khair ya. Alhamdulillah, Bapak perkenalkan namanya Syahri Ramadan. Tahun ini diamanahkan mengajar PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 1A, 1B, dan 1C SDIT Thorik bin Ziyad Pondok Hijau Permai. Baik anak-anakku sekalian yang soleh dan cerdas, hari ini kita akan belajar PAI bersama Pak Sahri. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ikutin instruksi dari Pak Sahri ya. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, jadilah kamera jekret. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Attention! Let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak yang soleh dan cerdas, alhamdulillah kita berdoa kepada Allah semoga pada hari ini Allah limpahkan rahmatnya dan kita bisa belajar, bisa masuk dan paham. Oke, anak-anak sekalian yang hebat, soleh dan cerdas, hari ini kita belajar tentang apa? Kalau Bapak melihat ada anak yang dia duduk di pinggir jalan belum makan, tiba-tiba Bapak merasa, aduh anak itu belum makan. Akhirnya Bapak beli nasi uduk, Bapak kasih ke anak itu. Kita belajar tentang apa yuk dari contoh tersebut? Iya, pasti ada yang jawab tentang kasih sayang. Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran pertama di PAI, yaitu tentang kasih sayang. Orang tua kita, ayah, ibu pasti sayang sama anaknya. Kalian juga pasti dong sayang sama ayah, bunda, abi, umi, kakak, adik, dan semuanya. Kenapa? Karena agama Islam mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Bagaimana kita mencari, bagaimana kita mencontoh kasih sayang? Tidak lain kita lihat, kita baca dari kisahnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhatikan teman-teman ya, dulu ketika Nabi Muhammad awal-awal Islam di Mekah berdakwah, mengajak orang-orang musyrikin, orang-orang yang belum beragama Islam untuk masuk agama Islam, Nabi Muhammad dengan gigih dan semangat mengajak orang-orang Mekah itu untuk masuk Islam, beriman kepada Allah. Dan tentu saja agama sebelum Islam di Mekah dulu itu mereka menyembahnya patung dan berhala. Nah, Nabi Muhammad datang dan mendapat wahyu untuk mengajak mereka masuk Islam, percaya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Ketika berdakwah mengajak mereka, orang-orang kafir musyrikin, nah ada yang suka melempari Nabi Muhammad dengan batu. Sampai Nabi Muhammad kadang terluka teman-teman dan adik-adik. Mereka terluka. Berhari berganti hari, terus setiap Nabi mengajak orang Mekah yang belum masuk Islam, belum beriman kepada Allah, pasti ada yang selalu melemparinya dengan batu, bahkan kadang kotoran unta. Sampai Allah takdirkan
orang yang jahat kepada Nabi Muhammad jatuh sakit. Dan ketika itu Nabi Muhammad, kok tumben ya nggak ada yang melempar aku batu? Nabi Muhammad bertanya kepada sahabatnya, kemana orang yang selalu melempariku batu? Kata sahabat Nabi, dia sedang sakit. Maka disinilah teman-teman kita bisa melihat ya anak-anakku sekalian, sikap yang Nabi ajarkan kepada umat muslim. Bahwa Nabi Muhammad tidak pernah dendam, tidak pernah marah, walaupun dilempar. Karena Nabi tahu bahwa mereka belum mendapat hidayah dari Allah. Nabi Muhammad selepas pulang dari masjid, membeli buah anggur dan kurma, beranjak menuju ke rumah orang kafir musyrikin yang selalu melempari Nabi Muhammad dengan batu tersebut ketika Nabi Muhammad berdakwah. Dan ketika sampai di rumahnya, betapa kagetnya dan terkejutnya orang yang sedang sakit tersebut. Dia tidak mengira bahwa yang datang adalah orang yang selalu mengajaknya masuk Islam dan selalu dia lempari. Gitu. Dan ada kaget, dan Nabi Muhammad menasihatinya tanpa marah, dan akhirnya pun orang tersebut beriman kepada Allah dan juga Rasul. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, anak-anakku sekalian, saling mengasihi dan saling sayang. Dari pelajaran kisah ini kita bisa ambil bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad itu banyak yang perlu kita teladan. Salah satunya adalah saling menyayangi antar sesama, sayang kepada orang tua, sayang kepada saudara, adik, ya. Nah, anak-anak pasti sayang kan sama orang tuanya? Iya, sama teman harus sayang, sama tetangga harus sayang juga. Coba berikan contoh, bisa kan? Nih, Bapak kasih contoh yang ada di buku. Di buku, di halaman depan itu ada seorang nenek-nenek yang ingin menyeberang jalan. Nah, ada seorang anak yang sudah paham tentang sifat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dia membantunya untuk menyeberang. Itulah salah satu contoh membantu seorang nenek ingin menyeberang dengan kasih sayang. Inilah sifat yang diajarkan. Kenapa Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmah, memberi rahmat kepada alam semesta ini. Salah satunya kita harus saling menyayangi. Semoga dengan kisah ini, pelajaran hari ini, kita semua dan anak-anak sekalian bisa mendapat poin, mendapat pelajaran. Harus tambah sayang sama orang tuanya, tambah sayang sama saudaranya, tambah sayang sama teman, kakek, nenek, dan juga tambah sayang sama ibu guru dan bapak guru, ya. Jangan lupa. Satu, sifat Nabi Muhammad, ayo sebutkan. Nanti ditulis ya, yang bisa disimpulkan. Apa? Contoh nih, Bapak kasih contoh dari kisah tersebut, bahwa Nabi Muhammad orang yang sifatnya tangguh, berani, sabar, gigih, sayang terhadap sesama, suka menolong, dan sebagainya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Ketemu lagi nanti di pelajaran selanjutnya. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk berdoa selalu sebelum belajar. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.